warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat. Apa kabar bunda-bunda cantik? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Bu Nurul Puji Astuti dari Kampus 2 Poltekkes Kemenkes Malang. Tepatnya kampus kami berada di depan RSJ, jadi berhadap-hadapan. Dan untuk bunda-bunda cantik di sini yang up to date untuk sosmed, boleh add saya di Instagram maupun di Facebook. Saya persilahkan. Pada kesempatan saat ini, saya akan memberikan materi terkait dengan meningkatkan imunitas menyusui di era new normal melalui pemberdayaan keluarga sebagai personal reference. Nah, di sini nanti saya akan memberikan materi yang terkait dengan peningkatan imunitas, baik itu imunitas fisik ataupun imunitas jiwa melalui pemberdayaan keluarga sebagai personal reference. Nah, apa itu pemberdayaan keluarga sebagai personal reference? Mari kita ikuti. Check it out. Bunda-bunda cantik, hari ini bahasannya ada 3 poin. Yang pertama yaitu menyusui di masa atau di era new normal. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan imunitas fisik saat menyusui. Dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan imunitas jiwa atau psikologis selama menyusui. Dari berita berikut ini bisa diketahui bahwa ibu hamil, kemudian ibu menyusui ataupun bayi, anak-anak itu bisa tertular oleh COVID-19 dan mereka memang termasuk usia-usia atau keadaan yang rentan terhadap penularan dari COVID-19. Saat ini kita semua berada pada era new normal, yaitu kita tetap melakukan kegiatan seperti biasanya, kegiatan sehari-hari, aktivitas yang kita lakukan, tetapi dengan cara tertentu, yaitu menggunakan protokol kesehatan. Tentunya pada ibu menyusui pun juga harus menerapkan hal ini. Terkait dengan bukti ilmiah ASI dan COVID-19, Jan perlu diketahui di sini bahwa dari beberapa penelitian memang mengatakan ASI itu tidak terkandung virus COVID-19 di dalamnya. Nah, ini salah satunya saya tulis di sini. Dan ini artinya apa? Jadi artinya bahwa ASI itu tetap bisa diberikan kepada bayi meskipun tidak langsung untuk menyusui. Jadi bisa pemberiannya melalui ASI perah, dan tentunya kalau memang ibu-ibu ini masih istilahnya ingin menyusui, tentunya menggunakan protokol kesehatan. Juga penelitian yang kedua ini bahkan menyebutkan bahwa terdapat antibodi pada ASI yang diperiksa dari seorang wanita yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tetapi memang antibodinya ini cepat hilang atau cepat krisis, ya, cepat musnah. Makanya memang perlu penelitian lanjutan yang terkait dengan ASI dan ibu menyusui. Selanjutnya terkait dengan bayi dari ibu yang positif COVID-19 atau ibu yang PDP, itu termasuk dari bayi yang masuk kontak erat risiko tinggi atau ibu dengan COVID-19, atau bayi kontak erat risiko rendah, ibu dengan PDP. Nah, ini memang pada saat setelah melahirkan tidak dilakukan IMD karena alasan tertentu, ya. Jadi diketahui tadi takutnya tertular. Dan juga untuk rawat pisahnya tentu dengan persetujuan dari ibu. Nah, bagaimana dengan ASI-nya?
Nah, ASINya bisa diperah, kemudian baru diberikan kepada bayinya. Seperti tadi dijelaskan bahwa dari penelitian menyebutkan tidak ada virus COVID-19 pada ASI. Jadi makanya untuk ibu-ibu yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau ibu-ibu PDP ini tetap bisa memberikan ASINya melalui ASI perah. Dan tentunya untuk kebersihan pompa ASINya harus terjaga dengan benar. Untuk ibu dengan ODP dan OTG ini bisa dilakukan IMD atau inisiasi menyusu dini, tapi tentunya ibunya tetap menggunakan masker bedah dan bayi boleh dirawat kabung tetap dengan protokol kesehatan. Dan bayi ini juga boleh menyusu langsung, atau kalau ibunya misalnya masih khawatir bayinya tertular, ini bisa dilakukan ASI perah sampai dinyatakan ibunya tadi sudah negatif. Dan selanjutnya yaitu pemberdayaan keluarga sebagai personal reference. Apa sih personal reference? Personal reference adalah orang yang dianggap penting karena mereka dianggap lebih tahu, lebih berpengalaman, sehingga apa yang dinasihatkan atau dianjurkan pasti akan diikuti oleh menyusui. Nah, ini umumnya menurut penelitian saya tahun 2019 kemarin, 88% ibu menyusui ini tinggal bersama orang tua, ya, artinya dengan nenek bayi. Jadi orang tua dari ibu sendiri atau mungkin orang tua dari suami. Dan ini sangat berperan penting yang terkait dengan menyusui. Nah, biasanya kalau neneknya ini mendukung untuk menyusui eksklusif, tentunya lebih positif atau lebih meningkat lagi dan bisa melakukan motivasi atau memberikan motivasi pada ibu untuk bisa menyusui eksklusif. Tapi tentunya kalau ibunya atau neneknya tidak menyusui secara eksklusif, ini kebanyakan juga memberikan pengaruh yang sama. Jadi artinya si nenek tadi memberikan pengaruh untuk ibunya tidak memberikan ASINya secara eksklusif. Dukungan yang diperlukan untuk ibu menyusui di sini antara lain yaitu dukungan informasional, dukungan penilaian, kemudian dukungan instrumental, serta dukungan emosional. Untuk dukungan informasional ini, jadi keluarga berfungsi sebagai memberi informasi. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa misalnya nenek tadi pengetahuannya lebih banyak dibanding ibu menyusui, tentunya mengikuti apa yang dianjurkan atau dinasihatkan dari nenek, sehingga neneknya pun harus tetap mengikuti perkembangan pengetahuannya. Dituliskan sekarang sudah ada sosmed, jadi bisa mungkin ikut melihat YouTube atau ikut seperti penyuluhan dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk dukungan penilaian ini sebisa mungkin hubungan antara ibu dan nenek tadi harus baik supaya tidak ada istilahnya dusta di antara kita. Nah, kalau ada dusta di antara kita nanti jadi tidak kondusif lagi hubungannya. Jadi lebih baik tetap menjaga hubungan yang baik antara ibu dan juga nenek bayi. Selanjutnya apa bicara? Yaitu dukungan instrumental, yaitu keluarga berfungsi sebagai penyedia dukungan jasmaniah. Seperti tadi saya jelaskan tentang imunitas fisik, yaitu ada singkatannya MALI tadi ya. Jadi salah satunya melalui dukungan instrumental. Jadi bagaimana keluarga menyiapkan makanan bergizi, kemudian menyiapkan minuman yang cukup untuk ibu menyusui, ataupun mengajak olahraga, berjemur, ya,
dan juga menggantikan merawat bayi mungkin saat ibunya istirahat, dan juga sebagai salah satu dukungan instrumental. Sedangkan untuk dukungan emosional, ini keluarga juga berfungsi sebagai tempat yang aman dan nyaman. Jadi saling memberikan perhatian, kemudian empati, memberikan motivasi, kemudian percaya pada ibu kalau ibunya menyusui. Jadi motivasi agar ibunya semangat untuk menyusui bayinya sehingga produksi ASINya tetap lancar. Seperti diketahui bahwa produksi ASI itu sama dengan frekuensi menyusui. Jadi makin sering bayi menyusu ke ibu, menyusu langsung ya, jadi makin banyak produksi ASI. Nah, kemudian untuk yang slide berikut, saya menjelaskan mengenai bagaimana meningkatkan imunitas fisik pada ibu menyusui. Yang pertama, melalui makanan bergizi, yaitu yang tentunya seimbang ya, gizi seimbang. Ada terpenuhi unsur-unsur misalnya karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lain-lain, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan ibu menyusui. Menyusui berarti kan untuk ibu menyusui sendiri dan juga diserap oleh bayinya melalui ASI. Yang kedua yaitu minum yang cukup, paling tidak 8 gelas per hari. Apalagi kalau ibu menyusui harus minumnya lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu olahraga. Ini bisa dilakukan setiap hari paling tidak 30 menit per hari. Jadi tidak harus lari-lari atau olahraga yang membutuhkan fisik yang berat. Kalau untuk ibu menyusui tentunya disesuaikan. Misalnya dengan tetap bergerak jalan pagi, kemudian bisa sambil berjemur ya di jam sekitar 9-10 gitu ya. Jadi setengah jam sudah cukup. Jadi selain untuk meningkatkan imunitas tadi, juga dapat menambah vitamin D untuk ibu. Kemudian yang terakhir yaitu istirahat yang cukup. Di sini juga yang dinamakan istirahat cukup tentunya pada ibu menyusui. Kalau malam hari kan lebih banyak melek ya atau terbuka matanya karena menyusui bayinya. Jadi lebih baik di pagi harus ada keseimbangan antara jam tidur di malam hari dan juga jam tidur di siang hari. Dan tentunya ini perlu nanti terkait dengan dukungan keluarga. Benda-benda cantik selanjutnya untuk meningkatkan imunitas jiwa atau psikologis. Yang pertama yaitu melalui emosi atau perasaan yang positif. Jadi contohnya bagaimana membawa atau suasana hati menjadi gembira, yaitu dengan melakukan hobinya. Jadi benda-benda di sini hobinya apa? Keluarkan. Kalau hobinya bersih-bersih rumah, ya silakan gunakan rumah. Atau ada hobinya yang masak, atau ada yang nyanyi seperti saya ya, nyanyi teriak-teriak sendiri di kamar ya. Jadi bisa dilakukan untuk meningkatkan imunitas melalui perasaan atau emosi. Nah, yang kedua terkait dengan pikiran positif atau positive thinking. Jadi misalnya kalau pas suami pulang terlambat, tidak usah kepikiran yang aneh-aneh yang benda-benda. Jadi anggap saja tadi lagi macet gitu ya. Jadi tidak berpikiran yang berprasangka yang negatif. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu perilaku positif. Jadi ini juga kaitannya dengan hobi tadi ya, bisa melakukan aktivitasnya yang disukai, misalnya tadi bersih-bersih rumah atau masak atau apapun ya yang bisa meningkatkan imunitas atau memberikan perasaan lega dan gembira. Yang keempat yaitu menjaga hubungan yang baik ini dengan anggota keluarga, baik dengan suami, dengan
nenek bayi atau dengan anggota keluarga yang lain. Ini bisa saling ngobrol, saling memberi perhatian, kemudian saling memberi motivasi, dan apalagi tadi perlu adanya dukungan keluarga. Jadi keluarga bisa mendukung ibu untuk membantu ibu agar dapat menyusui secara eksklusif. Dan yang kelima yaitu spiritual positif. Jadi tetap melakukan ibadah meskipun di rumah saja, ataupun jika memang perlu ibadah di luar rumah, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan perlu diingat, untuk ibu menyusui tidak hanya memikirkan kesehatannya sendiri, tapi juga kesehatan bayinya. Nah, dari imunitas baik fisik maupun imunitas jiwa ini memang perlu adanya tadi dukungan keluarga sebagai bentuk dari pemberdayaan keluarga sebagai personal defense. Bunda-bunda cantik, untuk kesimpulan hari ini, yang pertama, sejauh ini virus COVID-19 tidak terdeteksi dalam ASI dari ibu yang terduga atau terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga ibu menyusui tetap dapat memberikan ASI-nya melalui ASI PRA. Dan yang kedua, perlunya dukungan keluarga dari semua anggota keluarga yang terutama tinggal satu rumah dengan ibu menyusui, agar ibu menyusui ini meningkat imunitasnya baik fisik dan psikologis ya. Jadi perlu pentingnya dukungan keluarga. Dan yang ketiga, pemberdayaan keluarga sebagai personal defense ini sangat diperlukan untuk membantu ibu menyusui dapat menyusui secara eksklusif hingga diteruskan sampai anak berusia 2 tahun. Demikian tadi materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian bunda-bunda cantik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat.